Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anita Kusumawardani. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Dengan mempelajari modul ini yang bertema pertama yaitu Merdeka Belajar, tujuannya yaitu yang pertama, dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik pertama ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari kelima modul pada topik pertama, akan saya urai lebih jelas. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita sebagai pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita terlebih dahulu. Modul yang kedua, pendidikan dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa merubah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, misalkan kita mendidik di lingkungan pegunungan, maka kita harus menghubungkan materi yang ada dengan kondisi anak pegunungan. Jika kita sebagai pendidik mendidik di tempat yang berhubungan dengan laut, maka materinya harus kita sesuaikan dengan laut. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, yang sering dikenal dengan asas trikon. Asas trikon yang pertama yaitu continue. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Tentunya dengan tetap memperhatikan kebudayaan yang ada di negara kita. Kemudian asas trikon yang ketiga yaitu konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kemudian modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 3 di sini. Yang pertama, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, dari keluarga, dan dari masyarakat. Yang ketiga, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya
dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong murid untuk memenuhi pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan. Setelah menyimak video tadi, apa yang bisa kita lakukan? Silakan bisa mengisi umpan balik pada link yang ada di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.